Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebijaksanaan untuk para pencari kebenaran dan pewaris leluhur Nusantara. Pernahkah kalian mendengar bahwa di balik kejayaan Majapahit tersimpan sebuah rahasia besar? Sebuah warisan gaib yang dipercaya menjadi kunci kebangkitan Satrio Piningit, sosok misterius yang diramalkan akan membawa cahaya bagi bangsa di masa kelam? Malam ini, kita akan membuka kembali tabir masa lalu. Menyelami jejak spiritual Majapahit, mendengar sabda para resi, dan menyingkap wahyu tersembunyi yang selama berabad-abad dijaga oleh tanah Jawa. Ingatlah, ini bukan sekadar kisah sejarah, tapi pesan dari masa lalu untuk masa depan. Bahwa setiap bangsa yang pernah jaya akan dipanggil kembali menuju kebangkitannya. Sebelum kita mulai perjalanan menembus waktu, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak tertinggal setiap kisah penuh makna dan wahyu dari peradaban Nusantara kuno. Karena di channel ini, kita tidak hanya berbicara tentang masa lalu. Kita membangkitkan kesadaran leluhur yang akan menuntun kita menuju masa depan yang bercahaya. Mari, bersiaplah. Kita akan kembali ke masa Majapahit, menyibak rahasia yang menyimpan kunci Satrio Piningit. Dalam riwayat leluhur Jawa, Majapahit bukan hanya sekadar kerajaan yang mempersatukan tanah Nusantara. Ia adalah lambang kejayaan sekaligus gerbang misteri, tempat di mana doa, tirakat, dan sabda leluhur bertemu. Para resi, empu, dan Brahmana kala itu bukan hanya penjaga spiritual kerajaan, tetapi juga penulis takdir bangsa di masa depan. Dari tangan mereka, lahirlah ramalan-ramalan yang hingga kini masih bergetar dalam hati orang Jawa. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, pernah dilakukan sebuah ritual besar di gunung yang dianggap sebagai pusat jagat. Ritual itu dipimpin oleh para resi agung yang telah meninggalkan segala hawa nafsu dunia. Mereka membuka mata batin, menembus batas ruang dan waktu, hingga melihat bayangan masa depan yang suram. Kejayaan Majapahit akan runtuh, persatuan Nusantara akan tercerai-berai, dan bangsa ini akan ditutupi oleh kabut fitnah serta perpecahan. Namun di balik ramalan muram itu, terselip sebuah cahaya. Para resi melihat seorang satria misterius yang lahir di masa depan. Ia bukan anak raja, bukan bangsawan, bukan pula orang yang diagungkan di masa mudanya. Justru ia datang dari rakyat biasa, dari kalangan yang diremehkan, namun membawa cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Sosok ini kemudian disebut sebagai Satrio Piningit, satria yang tersembunyi, satria yang ditunggu-tunggu. Para resi Majapahit lantas meninggalkan pesan rahasia, bahwa kunci kebangkitan Satrio Piningit akan selalu terkait dengan warisan Majapahit. Warisan itu bukanlah istana megah, bukan pula harta benda. Sebab, semua itu akan hancur ditelan waktu. Yang tersisa adalah pusaka gaib, yaitu ilmu, laku tirakat, dan doa yang disimpan dalam jagat batin. Pusaka itu akan menjadi kunci pembuka jalan Satrio Piningit ketika waktunya tiba. Dalam serat kuno disebutkan, sira bakal lahir sakarasa, ora katon nanging ana, nalika bumi wis rusak dening serakah, nalika panguasa mung mikirkan kadonyan, nalika rakyat nangis tanpa panglipur, saka rahasia Majapahit bakal metu cahya. Cahya iku bakal dadi dalan Satrio Piningit. Ramalan ini menyiratkan bahwa kebangkitan sang satria tidak akan terlepas dari jejak Majapahit. Ada pusaka-pusaka yang disembunyikan, ada doa-doa yang dikunci di dalam tanah, dan ada ajaran-ajaran spiritual yang hanya bisa terbuka oleh orang yang dipilih semesta. Semua itu menunggu, bukan di tangan mereka yang rakus, tetapi di tangan seorang satria yang telah ditempa oleh penderitaan. Maka, sejak keruntuhan Majapahit, misteri ini terus hidup.
Setiap generasi Jawa selalu mendengar bisikan bahwa di balik candi-candi tua, di dalam gua keramat, atau bahkan di dalam hati manusia, ada kunci rahasia Majapahit. Dan siapapun yang mampu menemukan serta membuka rahasia itu, dialah yang akan menyingkap jalan bagi lahirnya Satrio Piningit. Begitulah sabda awal dari zaman Majapahit. Sebuah pesan yang menembus abad, merentang dari masa lalu, kini, hingga masa depan. Sejak runtuhan Majapahit, banyak kisah beredar tentang pusaka dan warisan gaib yang ditinggalkan oleh para leluhur. Tidak semua orang percaya, tetapi di kalangan spiritual Jawa, ada keyakinan kuat bahwa pusaka Majapahit bukan sekadar benda, melainkan energi dan ajaran rahasia yang menyimpan kunci masa depan bangsa. Pusaka itu tidak selalu berbentuk keris, tombak, atau gaman, senjata. Ada yang berupa aji-aji, mantra, dan doa yang disimpan dalam ruang gaib. Ada pula yang berbentuk ajaran laku prihatin yang diwariskan turun-temurun, dari guru ke murid, dari resi ke para penempuh tirakat. Semua itu ibarat benih suci yang sengaja ditanam untuk tumbuh di masa depan, saat keadaan dunia telah kacau. Sabda para leluhur Majapahit berbunyi, "Sapa sing reksa laku, sapa sing ora keseret hawa kadonyan, dheweke bakal kaparingan kunci, ora katon nanging rumangsa, ora nyala nanging madhangi, iku tanda pusaka Majapahit wis mekar." Artinya, pusaka Majapahit tidak bisa ditemukan oleh orang serakah atau haus kekuasaan. Ia hanya akan muncul pada mereka yang menjalani tirakat, kesabaran, dan pengabdian. Sebab, rahasia itu bukanlah harta duniawi, melainkan cahaya batin. Banyak cerita menyebut bahwa pusaka-pusaka ini disembunyikan di tempat-tempat keramat. Di Gunung Lawu, dipercaya ada petilasan empu dan resi Majapahit yang meninggalkan doa abadi. Di Gunung Penanggungan, disebut sebagai Gunung Suci yang menjadi pusat spiritual Majapahit. Di sanalah candi-candi kecil menyimpan lambang-lambang kosmis. Di hutan-hutan sunyi Jawa Timur, diyakini ada gua yang menyimpan ajian rahasia yang hanya bisa dibuka dengan mantra tertentu. Namun, pusaka yang paling utama bukanlah benda, melainkan wahyu kebangsaan. Wahyu inilah yang kelak akan turun kepada seorang satria pilihan. Seperti yang disebut dalam serat Jangka Jayabaya. Nek wis tiba jaman edan, kabeh rebutan kadonyan, mung siji kang bakal kaparingan wahyu, yaiku satria sing sepi pamrih, rame ing gawe. Itulah tanda-tanda Satrio Piningit. Ia bukan orang yang mengejar kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang datang padanya. Ia tidak haus harta, tetapi rakyatlah yang mempercayainya. Dan semua itu tidak bisa terjadi tanpa pusaka Majapahit yang menjadi kunci kebangkitannya. Banyak orang berusaha mencari pusaka ini secara fisik, menggali tanah, mencari keris atau tombak kuno. Namun para leluhur sudah memberi peringatan, pusaka itu tidak bisa dimiliki dengan keserakahan. Barang siapa berusaha dengan niat buruk, maka pusaka akan menutup diri, bahkan bisa menjadi petaka. Maka, hingga kini, jejak pusaka Majapahit masih misterius. Ia hanya menunggu waktu, menunggu orang yang tepat, menunggu sang satria yang dipilih semesta. Dan ketika pusaka itu kembali bersinar, itulah saat di mana jalan Satrio Piningit akan terbuka. Gunung-gunung di tanah Jawa sejak dahulu dikenal sebagai tempat suci, tempat manusia mencari kesunyian, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, dan menyingkap rahasia gaib. Pada masa Majapahit, para resi dan empu sering bertapa di puncak-puncak gunung untuk mencari wahyu. Dari sana lahir ramalan-ramalan yang hingga kini masih dipercaya sebagai petunjuk tentang datangnya Satrio Piningit. Di Gunung Lawu, konon seorang resi agung pernah bersabda setelah berhari-hari bersemadi, "Bumi iki bakal remuk dening pamrih.
Manungsa pada rebutan derajat lan kadonyan. Nanging saka rasa langit bakal mudhun cahya. Cahya iku bakal nyawiji marang wong kang sepi pamrih. Iku tandha wis lahir satrio piningit. Sabda ini menyiratkan bahwa dunia akan lebih dahulu hancur karena keserakahan dan keangkuhan manusia. Pemimpin hanya mementingkan tahta, rakyat ditinggalkan, dan alam diperas habis-habisan. Saat itulah akan muncul seorang satria yang tidak mengejar dunia, tetapi dunia justru datang kepadanya. Di Gunung Penanggungan, yang disebut sebagai Gunung Suci Peninggalan Majapahit, resi lain meninggalkan pesan. Sapa sing bisa ngreksa rasa. Sapa sing ora kepincut derajat lan bandha. Dheweke bakal nampa wahyu keprabon. Ora saka istana, nanging saka jagat gaib. Artinya, wahyu kepemimpinan tidak akan turun kepada raja atau penguasa yang rakus, melainkan kepada seorang yang hidup sederhana, berjuang dengan ikhlas, dan rela berkorban demi sesama. Inilah ciri satrio piningit, ia muncul dari kesunyian, bukan dari hingar-bingar kekuasaan. Banyak cerita rakyat di Jawa yang masih menyimpan gema ramalan ini. Seorang kakek bijak di desa terpencil pernah berkata, "Gunung menyimpan rahasia, hutan menyembunyikan pusaka, dan sungai membawa pesan leluhur. Semua itu menunggu satu orang, satria yang bisa membaca tanda." Dalam berbagai naskah Jawa kuno, seperti Serat Sabdo Palon dan Serat Darmo Gandul, juga terdapat isyarat bahwa keruntuhan Majapahit hanyalah pintu menuju zaman gelap sebelum cahaya baru muncul. Cahaya itu dihubungkan dengan sosok misterius yang akan membangkitkan semangat bangsa. Namun, ramalan para resi juga selalu memberi peringatan. Satrio piningit tidak akan datang jika manusia masih terjebak dalam keserakahan. Ia tidak akan muncul di tengah keributan yang diciptakan oleh mereka yang haus kuasa. Hanya jika rakyat kembali kepada doa, tirakat, dan kesederhanaan, maka jalan itu akan terbuka. Sabda gunung terakhir yang tercatat dalam lisan rakyat berbunyi, "Nalika banyu mili saka sisih kidul gunung. Nalika lintang katon padhang ing langit wengi. Nalika manungsa padha eling marang leluhur. Nalika iku cahya Majapahit bakal murup maneh. Lan satrio piningit bakal nyawiji karo rahsa iku." Inilah yang menjadi pegangan banyak spiritualis Jawa. Mereka percaya rahasia Majapahit masih hidup di gunung-gunung, menunggu satria yang terpilih. Dan kelak, ketika tanda-tanda itu muncul, dunia akan menyaksikan lahirnya pemimpin yang ditunggu-tunggu. Di antara ramalan yang lahir dari zaman Majapahit, ada satu rahasia yang paling sering disebut, Wahyu Keprabon. Wahyu ini bukan sekadar lambang kekuasaan raja, melainkan sebuah cahaya gaib yang hanya turun kepada orang yang benar-benar dipilih semesta. Ia adalah kunci yang menghubungkan antara pusaka Majapahit dan hadirnya satrio piningit. Dalam kepercayaan Jawa, wahyu bukanlah sesuatu yang bisa direbut dengan peperangan atau tipu muslihat. Wahyu adalah anugerah. Barang siapa mengejarnya dengan keserakahan, ia akan menjauh. Tetapi siapa yang hidup sederhana, jujur, dan ikhlas, maka wahyu itu bisa turun kepadanya tanpa ia duga. Sabda leluhur Majapahit pernah menuturkan, "Wahyu ora pisah karo pusaka. Pusaka ora pisah karo laku. Lan laku ora pisah karo ati kang suci. Yen ati rusak, pusaka mati. Yen laku cacat, wahyu ilang. Nanging yen kabeh nyawiji, lahirlah satria sing nyawiji karo jagat." Pernyataan ini menegaskan bahwa kunci kebangkitan Nusantara tidak terletak pada harta benda, melainkan pada kesucian hati dan kesempurnaan laku. Hanya dengan itulah rahasia Majapahit dapat terbuka. Banyak orang salah paham dengan pusaka Majapahit. Mereka mengira itu adalah keris sakti, tombak gaib,
atau mahkota kerajaan. Padahal, pusaka sejati bukanlah benda, melainkan ilmu dan ajaran yang diwariskan para resi. Benda hanyalah wadah, sedangkan hakikat pusaka adalah energi spiritual. Energi itulah yang kelak akan menyatu dengan Satrio Piningit. Dalam serat Sabda Palon disebutkan, setelah Majapahit runtuh, banyak pusaka gaib yang tidur di alam gaib, menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Ketika dunia berada di ambang kehancuran, pusaka itu akan hidup, dipandu oleh wahyu, dan bersatu dengan seorang manusia terpilih. Dialah sang satria yang akan menegakkan kembali kejayaan Nusantara. Resi Majapahit juga meninggalkan pesan. Satria ora katon nanging ana, wahyu ora nyala nanging madhangi, pusaka ora kasat nanging reksa, yen telu iki wis nyawiji, bakal katon jati diri. Maksudnya, Satrio Piningit tidak akan dikenali dari lahiriah, sebab ia hidup layaknya manusia biasa. Tetapi di dalam dirinya, telah ada cahaya wahyu dan kekuatan pusaka yang membuatnya berbeda. Ia akan diuji dengan penderitaan, ditutupi oleh kesunyian, bahkan diremehkan banyak orang. Tetapi justru karena itu, ia ditempa menjadi baja yang tak tergoyahkan. Wahyu Keprabon adalah tanda akhir. Saat wahyu itu turun, maka semesta akan bergerak. Alam akan memberi pertanda, rakyat akan mulai mencari sosoknya, dan lawan-lawannya akan goyah tanpa sebab. Inilah yang disebut sebagai kunci gaib Majapahit, pintu menuju kebangkitan yang hanya bisa dibuka oleh seorang manusia terpilih. Dan ketika wahyu itu benar-benar jatuh ke tangan Satrio Piningit, maka dunia akan tahu, ramalan leluhur bukan sekadar mitos, melainkan janji yang dijaga oleh zaman.